Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad u'tiya nisfal ibadati. Man, siapa orang, tazawwaja, yang menikah, ya, berumah tangga, faqad u'tiya, maka sungguh dia telah diberikan nisfal ibadati, setengah dari ibadah. Mari bapak-bapak kita baca terlebih dahulu supaya kita mendapatkan pahala membaca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang, tazawwaja, yang berumah tangga, faqad u'tiya, maka sungguh dia telah diberikan nisfal ibadati, setengah dari ibadah. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, hadis yang pertama menjelaskan tentang keutamaan orang yang punya keluarga, orang yang berumah tangga. Yang hadir ini seluruhnya pada punya keluarga, punya rumah tangga, kecuali ada ya sekian persen, ya, 0,2%, ya. Yang lain rumah tangga semua, ya. Nah, orang yang berumah tangga itu, kata Rasulullah, dia telah diberikan setengah dari nilai ibadah. Rawahu Abu Ya'la an Anas bin Malikin. Ini hadis riwayat Imam Abu Ya'la, akhir sanad sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Mengapa orang yang berumah tangga dia memiliki setengah dari ibadah? Karena menikah itu ibadah. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Menikah itu bagian dari sunnahku, maka orang yang menyalahi dari sunnahku, maka dia tidak masuk dalam golonganku. Golongan pada satu sunnah yang ditinggalkan, yaitu zuwaj, ya, pernikahan. Maka kalimatnya angkahtuka wa zawwajtuka, aku nikahkan kepadamu dan aku kawinkan kepadamu ibnati, anak perempuanku. Maka disebutnya zuwaj, nah, nikah sama zuwaj, ya. Nikah itu ijab qabul, zuwaj itu sesudah dikabul, namanya zuwaj, ya. Ya, kalau bahasa Indonesianya saya terima nikah dan kawinnya. Nikah boleh tidak ada pengantennya, tapi kalau kawin kudu ada pengantennya. Lah kalau kawin nggak ada pengantennya, terus musuhnya bantal. Kalau nikah boleh nggak ada pengantennya, ya. Ya, misalnya ya, saya punya kawan lagi kuliah di Mesir. Dia menikah dengan perempuan di Jakarta. Maka dia mengutus adiknya suruh mewakili. Adiknya yang mewakili ijab qabul, ya. Saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Umar mewakili saudara saya Ali, gitu. Itu boleh begitu. Namanya taukilun nikah, ya. Jadi wali nikah boleh diwakilkan, ya. Ijab qabul akad nikah juga boleh
diwakilkan. Nah kalau diwakilkan udah diterima, tapi saya menjadi wakil, ya namanya wakil doang, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya selesai wakilin akad nikah ya pulang. Ya. Itu mantan perempuan, ya nggak diapa-apain, orang pengantin lakinya masih di luar negeri misalnya. Nah itu baru nikah. Tapi kalau zuwaj, ya, itu harus ada, ya pasangannya harus ada. Maka beda nikah, beda kawin. Ya. Nikah itu neken surat, kawin itu neken urat, tuh katanya begitu. Jadi ada beda. Nah, kenapa orang berumah tangga itu imannya dia sudah mendapati separuh dari ibadah? Karena umpamanya istri melayani suami berarti dia sedang ibadah. Nah, istri melayani suami 24 jam. Tiap saat, tiap waktu berarti dia sudah mendapati nilai ibadah. Suami ya, mencari rizki, memberikan nafkah kepada istri, itu bagian dari ibadah. Maka sebelum dia ibadah sudah mendapati setengah ibadah. Belum sholat, belum ngaji, belum sedekah, belum haji misalnya, belum berangkat melakukan ibadah yang lain, ketika dia sudah qabiltu tazwijaha, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka mulai saat itu berarti dia sedang ibadah. Berarti ibadah yang terpanjang adalah nikah. Maka ya sudah terhitung ibadah, terus kemudian di situ ada kenikmatan, ya. Di situ pula ada kebahagiaan. Tapi jangan salah juga, di situ juga ada kesedihan, ada juga penderitaan. Ya, kan kalau kata orang Jawa kan nikah itu, rumah tangga itu enaknya sekelenteng, ya, ya, rekoso susahnya ketiga rendeng. Tahu? Ya, enaknya sekelenteng, kelenteng itu biji kapas. Orang nikah itu nikmatnya segitu, tapi susahnya sepanjang zaman. Ya, ya musim kemarau, musim hujan susah terus. Ya, kudu nyariin nafkah dan sebagainya. Karena itu Allah memberikan hitungan orang yang menikah dia sedang ibadah. Pantas kalau orang nikah berarti separuh ibadahnya sudah dia dapati. Tinggal mengisi ibadah-ibadah yang lain, semisal sholat, puasa, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi tentu pernikahan yang menjadi nisful ibadah, pernikahan yang menjadi setengah ibadah adalah pernikahan yang awalnya nikah itu niat ibadah karena Allah. Niatnya nikah karena ibadah. Karena ibadah. Saya nikah karena memang ini sunnatullah, sunnatul Rasul, maka saya nikah. Tapi kalau orang itu niatnya nikah karena syahwat, wah cakep tuh perempuan, mau nikahin dah itu. Ya 10 tahun, 20 tahun cakepnya hilang. Begitu udah nggak cakep, ya, dibuang, ganti lagi yang lain, yang cakepan, yang mudahan. Nah itu berarti tidak niat ibadah karena Allah. Atau ada janda kaya, ya nggak pati cakep sih, ya, tapi hartanya banyak. Ya biarin gue mau dah nikah sama dia. Ya nggak cakep nggak apa-apa, dah yang penting ya, numpang hidup, numpang makan dan sebagainya. Nah itu berarti niatnya tidak ibadah karena Allah. Kalau niatnya ibadah karena Allah, rumah tangga itu dikasih kelancaran oleh Allah. Tapi kalau niatnya tidak ibadah karena Allah, pasti ada halangan-halangannya. Halangan-halangannya ada.
Dan disitulah kenapa orang berumah tangga berarti dia sudah memperoleh nisful ibadah, setengah dari ibadah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirarukum ghuzzabukum, syirarukum ghuzzabukum, rawahu Abu Ya'la wa Tabrani wa Ibnu Hajji an Abi Hurairah. Syirarukum, seburuk-buruk kalian dalam hidup, ghuzzabukum adalah kalian yang hidup membujang. Ya. Seburuk-buruk kalian adalah kalian orang yang membujang, ya. Hidup sendirian itu paling buruk. Kenapa orang hidup sendirian membujang itu menjadi buruk? Karena wadzalika li'annahum laisa lahum afratun yuhayyi'una lahum ma yahtajuna ilaihi fil akhirah. Karena orang membujang itu dia tidak punya generasi penerus, ya, yang bisa digerakkan kepada mereka, kemudian dia tidak bisa memperoleh apa yang dia hajatkan lewat keluarganya nanti untuk keselamatan negeri akhirat. Orang membujang, dia meninggal dunia berarti tidak meninggalkan generasi penerus. Nah, kalau orang prinsipnya kayak begini semua, berarti populasi manusia akan habis. Nggak mau nikah, nggak mau nikah, nggak mau nikah. Seperti sekarang di Jepang. Di Jepang itu sekarang orang menghindari perkawinan, menghindari pernikahan. Nggak mau nikah, ya. Karena orang nikah itu ribet, ya. Jadi nggak ada pernikahan, tapi ada hidup bersama, ya. Komitmen hidup bersama tanpa pernikahan, nggak usah punya anak. Kalau udah bosen pisah, gimana itu? Gimana menurut Islam kalau begitu? Ya, tidak sesuai dengan aturan Islam. Ya. Di Cina juga sekarang ini, ya, orang sudah mulai dalam membangun rumah tangga juga nggak usah punya anak, karena populasi manusia di Cina itu terbesar dunia. Ya. Jadi boleh menikah. Kalau dulu-dulu, ya, itu boleh 2. Lebih dari 2 nggak diongkosin sama negara. Sekarang, ya, biar kata anak 2 nggak lagi diongkosin sama negara, ya. Kayak orang kita kan kalau pegawai negeri itu kalau anaknya 2 anak ini punya jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Tapi kalau punya anak lagi ketiga, udah anak ketiga nggak punya jaminan kesejahteraan. Nah, itu sekarang di Cina orang komitmen membangun rumah tangga tapi nggak perlu punya anak karena sudah kebanyakan manusia. Ya. Di Indonesia tahun berapa dulu gencar-gencarnya KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Tahun 85-an, ya. Ya, 85-an, ya. 2 anak cukup, sampai uang 100 rupiah dulu, uang koin 100 rupiah gambarnya, ya, itu suami istri, suaminya nungtun anak 1, istrinya gendong anak 1. Masih keingetan ya gambarnya begitu, ya. Nah, itu. Tapi ternyata orang-orang kita di KB, sementara etnis lain nggak di KB. Misalnya orang Betawi di KB, orang Jawa di KB, pribumi di KB, giliran Cina nggak di KB. Orang Jawa anaknya 2, Cina
10. Nah, akhirnya lama-lama mayoritas Cina. Itu. Nah, sekarang terserah, ya, mau punya anak berapa aja, yang penting sanggup ngurusinya. Jadi orang tidak menikah berarti dia putus keturunan, ya. Dia tidak meninggalkan keturunan. Orang tidak menikah, dia tidak punya keturunan, kemudian dia meninggal dunia, siapa yang doain dia? Siapa yang doain dia? Ya paling ya saudaranya, abangnya, adiknya, atau ponakan-ponakannya. Tapi kan beda. Beda kalau yang doain anaknya, karena anak itu masuk kategori waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua itu yang menjadi jariyah, pahala yang mengalir. Maka kata Rasulullah, syirarukum azzabukum, seburuk-buruk kalian adalah orang yang membujang. Wa qad nadhama dzalika Ibnul Imad, dan telah menazamkan akan hal itu Imam Ibnu Imad. Faqala syirarukum azzabakum ja'al khabaru, ya, aradhilul amwatu ghuzzabal bashari. Syirarukum ghuzzabukum, seburuk-buruk kalian adalah yang membujang di antara kalian. Ja'al khabaru, telah datang khabar, yaitu hadis. Aradhilul amwati, serendah-rendahnya orang mati. Uzzabal bashari, orang-orang yang ya dia membujang karena dia tidak punya keturunan. Enggak punya keturunan berarti tidak ada yang mendoakan buat dirinya, maka menjadi buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirarukum azzabakum, syirarukum azzabukum, wa aradhilu mautakum azzabukum. Syirarukum, seburuk-buruk kalian, azzabukum adalah yang membujang di antara kalian, wa aradhilu mautakum, dan serendah-rendahnya orang yang mati di antara kalian, azzabukum adalah orang-orang yang membujang. Yang paling buruk orang membujang, ya. Ada lagunya, begini nasib jadi bujangan. Lagunya siapa itu? Ya. Ghost Plus, ya. Kemana-mana, ya. Tiada yang melarang, gitu ya. Ya. Ada lagi lagu dangdut, ya. Makan sendiri, nyuci baju sendiri, ya itu bujangan, ya. Ya Allah, tuh. Siapa tuh yang lagu itu? Ya, Caca, ya, Caca Andika tuh. Itu udah dinyanyiin, ya. Iya. Jadi susahnya hidup membujang. Ada yang bilang, wah jadi orang sendirian mau bebas, mau kemana-mana bebas, ya bebas. Tapi ntar kalau sakit aja nggak ada yang rawat, nggak ada yang ngurusin, ya, gitu. Wa aradhilu mautakum, dan seburuk-buruknya, serendah-rendahnya orang yang meninggal di antara kalian, azzabukum, orang yang tidak punya keluarga, orang yang membujang, ya, karena tidak ada bagi dirinya yang mendoakan ketika dia meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, kalau kalian sudah al-ba'ah, ya, sudah punya kemampuan, falyatazawwaj, ya, nikah, baik itu yang bujangan maupun yang duda janda, ya, bujangan gadis maupun duda janda, kalau masih punya kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Sebab fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, karena nikah itu bisa menahan pandangan mata dan bisa mengendalikan kita punya kemaluan. Nah kalau nggak nikah, nggak punya keluarga, punya kepengenan bagaimana? Jajan dah. Nah, jajan kan ribet, ya. Ya. Iya, jajannya pakai duit, ya.
kemudian dosanya besar. Dan nanti ada tuh bab berikutnya nanti tasydiduz zina, ya, bahaya orang berbuat zina. Nah, maka kalau emang masih punya kemampuan, ya, maka hendaknya segera menikah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya mungkin pamit duluan karena ada undangan maulid di Gang C 2. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.